Pemirsa masih bersama kami dalam Breaking News MNC News bersama saya Anggi Pasaribu dan saatnya sekarang kami akan melihat seperti apa situasi terkini di gedung DPR MPR RI. Ya pemirsa, seperti yang terlihat di layar televisi Anda saat ini situasi massa yang berada di gedung DPR MPR RI diperkirakan melebihi 1.000 mahasiswa yang sudah bersiap dan bersiaga untuk melanjutkan orasinya. Dan bisa kami sampaikan bahwa situasi saat ini terlihat cukup kondusif. Namun bisa kami sampaikan bahwa sekarang ini situasi jalan di samping tol, tepatnya arah ke Tomang, sudah mulai ditutup. Sementara itu pemirsa, saat ini yang kami dapat sampaikan situasi terkini di Patung Kuda, tepatnya di area Monas, Jakarta Pusat, juga sudah mulai diramaikan oleh sejumlah massa yang kami dapat sampaikan. Estimasi atau prediksi kami ini melebihi dari 1.000 orang. Kemungkinan jumlah ini juga sudah bertambah dari jumlah mahasiswa yang tadi siang telah berkumpul di beberapa titik yang ada di Jakarta. Dan situasi pun hampir sama dengan yang terjadi di gedung DPR RI, masih terbilang kondusif sore hari ini. Dan semoga situasi kondusif ini bisa dipertahankan tetap aman dan juga kondusif sampai dengan orasi selesai. Dan 12 tuntutan lainnya berasal dari tahun pemerintahan Jokowi 21 Oktober 2020 lalu. Tuntutan tersebut antara lain berisi mengenai tuntutan kepada Presiden untuk bersikap tegas menolak penundaan pemilu 2024. Pemirsa, kembali melanjutkan dialog masih bersama dengan Bang Ujang Komarudin, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review. Bang Ujang, situasinya saat ini sepertinya masih cukup kondusif, namun jumlah mahasiswa sepertinya makin bertambah banyak. Apa yang Anda lihat dari situasi saat ini, Bang Ujang? Siap Mbak Anggi ya, tentu ini kita apresiasi kepada mahasiswa, pada pihak keamanan, lalu pemerintah juga sudah merespon ya. Pak Jokowi sudah merespon, bahkan sebelum demonstrasi hari ini, pemerintah sudah melakukan rapat terbatas menteri ya kabinet Pak Jokowi kemarin sore gitu terkait dengan persoalan tahapan-tahapan pemilu, dan kita sudah tahu semua. Jadi ini sangat cepat Pak Jokowi merespon tuntutan mahasiswa, lalu juga keamanan juga sangat oke gitu, dan mahasiswa juga kita salut karena katakanlah berjalan dengan aman, damai, dan mudah-mudahan sehingga selesai nanti malam tidak ada kejadian-kejadian yang kita tidak inginkan. Nah, soal eskalasinya, soal skalanya, soal volumenya, soal jumlahnya itu tentu akan lebih banyak lagi ya, karena ini panggilan jiwa, panggilan nurani atas persoalan-persoalan kebangsaan yang banyak terjadi di Republik ini. Jadi ini gerakan moral yang mesti dilakukan oleh mahasiswa untuk tanda petik ya mengingatkan, mengevaluasi, dan mengkritisi soal pemerintahan Pak Jokowi. Yang apalagi yang paling utama atau poinnya adalah terkait dengan Jokowi 3 periode itu. Itu tentu akan didengar oleh Pak Jokowi. Berarti sebenarnya bisa dikatakan bahwa aksi demonstrasi hari ini lebih berfokus kepada 3 periode atau lebih juga kepada susahnya minyak goreng dan juga kenaikan harga, Bang Ujang, yang saat ini bisa dikatakan cukup mencekik dan cukup menyusahkan rakyat. Ya, itu kan 6 tuntutan ya yang dirangkum menjadi 4 tuntutan. Lalu saya meyakini bahwa yang paling penting dari persoalan demonstrasi ini adalah terkait dengan tolak Jokowi 3 periode itu. Kenapa? Karena sebelumnya ada gerakan-gerakan gitu, ada wacana-wacana, ada elit-elit atau ada masyarakat yang memang mengarah kepada gerakan eksekusi untuk Jokowi 3 periode itu. Oleh karena itu direspon oleh mahasiswa dengan melakukan demonstrasi seperti saat ini. Tentu mahasiswa
tidak kehilangan jiwa nalar intelektualnya ya. Tuntutan itu bukan hanya aksi demo tolak 3 periode itu, tetapi juga persoalan minyak goreng, persoalan mafia minyak goreng gitu kan, dan persoalan-persoalan kebangsaan lainnya yang hari ini dituntut. Dan itu tentu menjadi pembelajaran penting bagi kita semua sebagai anak bangsa ya, bahwa ketika masyarakat sulit, ketika masyarakat susah, minyak goreng langka, lalu harganya mahal dan mencekik tadi seperti yang dikatakan oleh Mbak Anggi, maka hari ini mahasiswa hadir untuk menyuarakan kepentingan publik atau kepentingan rakyat Indonesia. Ini yang harus kita apresiasi dari teman-teman mahasiswa. Ya, Bang Ujang, kalau dilihat dari tadi siang hingga sore ini jumlah mahasiswa yang bertambah di lokasi ini bertambah sangat pesat sekali. Apakah ada figur atau seseorang yang rasa-rasanya ingin ditemuin oleh mereka sehingga bisa mempercepat proses orasi? Karena kalau diingat saat ini masih dalam bulan puasa, apakah betul-betul sore nanti akan selesai atau mungkin akan terus berlanjut hingga malam nanti sampai ada sesuatu yang bisa mereka dapatkan di lokasi, ya, Bang Ujang? Biasanya mereka ketika menuntut itu kan harus ada orang yang dituntutnya, artinya pimpinan ya, atau siapapun yang mewakili dari gedung parlemen itu. Oleh karena itu ya anggota parlemen atau pimpinan siapapun harus hadir dan harus ada menemui mereka gitu. Agar apa? Agar mahasiswa menjadi yakin. Agar perdebatan ini tidak meluas lagi, tidak melebar lagi, dan agar apa? Agar DPR juga aspiratif terhadap tuntutan dari para mahasiswa. Jadi kalau nanti DPR-nya nggak hadir, lalu pimpinan juga nggak ada, maka mahasiswa akan berkomentar atau meyakini atau melakukan mosi tidak percaya kepada anggota DPR itu. Ini yang kita khawatirkan. Kenapa? Karena nanti melebar kemana-mana. Oleh karena itu ya tadi ya para pimpinan DPR atau siapapun yang mewakili mesti hadir untuk menemui mereka agar mereka tenang dan agar mereka yakin bahwa nanti dalam periode kepemimpinan Pak Jokowi saat ini tidak ada amandemen. Itu yang diminta oleh mahasiswa. Baik. Bahwa sekali lagi saya tekankan tidak ada amandemen ketika Pak Jokowi memerintah saat ini begitu. Baik, kalau sampai nanti sore atau hampir buka puasa tidak ada respon yang diterima oleh mahasiswa, apakah mahasiswa kira-kira diprediksi masih akan melanjutkan kembali aksi demonstrasinya atau orasinya, atau bisa dikatakan cukup akan terjadi hari ini sebagai bentuk langkah pertama, Bang Ujang? Saya rasa akan taat ya. Jadi mahasiswa itu taat hukum, taat prosedur, dan tahu aturan. Dulu ketika saya menjadi mahasiswa gitu, saya juga taat. Sekarang saya juga jadi dosen gitu ya, meminta kepada teman-teman mahasiswa juga untuk taat terkait dengan aturan-aturan demonstrasi itu. Dan hari ini kita bangga ya menyaksikan, mudah-mudahan tidak ada kerusuhan, tidak ada keributan. Itu yang kita inginkan. Karena begini Mbak Anggi, saya sejak 5 tahun yang lalu banyak berinteraksi dengan teman-teman mahasiswa di seluruh Indonesia. Karena saya sering diundang menjadi narasumber di ketua BEM-BEM di seluruh kampus-kampus Indonesia. Dan mereka harapannya sama. Harapannya sama, ingin perbaikan bangsa gitu loh. Oleh karena itu ya harus direspon cepat oleh Pak Jokowi terkait dengan 3 periode maupun persoalan kelangkaan minyak dan lain sebagainya yang dituntut oleh mahasiswa itu. Ya, dan Bang Ujang, mahasiswa melakukan orasi atau sampai sekarang turun ke jalan karena beranggapan oposisi di parlemen ini masih termasuk lemah. Tanggapannya seperti apa Bang Ujang? Bukan hanya lemah, saya anggap nggak ada. Karena gini, kalau kita sepakat dengan presidensial, maka harus ada check and balances. Kalau kita sepakat dengan berdemokrasi, maka harus ada check and balances, itu ada keseimbangan, kekuatan antara eksekutif dengan legislatif. Nah hari ini kan kita tidak menemukan keseimbangan itu. Yang kuatnya eksekutif atau pemerintah, akhirnya yang lemahnya adalah DPR. Karena tidak adanya oposisi itu. Kenapa saya katakan tidak ada, Mbak? Faktanya gini, ketika misalkan ada jatah ya penambahan wakil ketua MPR, ya kan 9 orang. Lah, partai oposisi pun ikut menjadi wakil ketua MPR gitu loh. Nah di situ bagi saya ini kan oposisi setengah hati. Mestinya ketika mengkritik pemerintah oke, tapi ketika jabatan juga jangan mau. Ya ini yang saya sebut oposisi pun saya anggap tidak ada karena memang tidak kuat begitu. Tidak ada check and balance terjadi di Republik ini. Sehingga mohon maaf kesannya DPR hari ini menjadi stempel bagi kekuatan pemerintah begitu. Berarti bisa dibilang ini seperti oposisi jalanan begitu Bang? Apakah bagus nih Bang untuk negara demokrasi seperti Indonesia?
Nah, konsep oposisi memang tidak ada di jalanan. Tetapi apa boleh buat? Ketika parlemennya mandul, ketika fungsi-fungsi legislatif itu tidak dijalankan, artinya fungsi aspirasi, fungsi kerakyatan, fungsi kepentingan publik itu tidak dijalankan oleh anggota DPR ya, maka ya suka tidak suka, mau tidak mau, kekuatan rakyat atau kekuatan mahasiswa itulah yang turun. Karena gerakan moral itu di seluruh dunia, dimanapun, ketika tadi ya DPR-nya mandul, tidak berpihak kepada kepentingan publik, maka ya tadi masyarakat termasuk mahasiswa menggalang kekuatan untuk bisa mengingatkan mereka atau mengevaluasi mereka begitu. Berarti sebenarnya hal ini menunjukkan belum sempat ada dialog atau komunikasi dua arah dengan pemilik kepentingan begitu Bang, sehingga akhirnya mahasiswa harus turun ke lapangan. Bukankah akan jauh lebih baik apabila misalnya dicoba adanya dialog dengan berbagai orang yang memiliki kepentingan atau pihak-pihak yang memiliki kepentingan supaya aksinya lebih intelektual begitu Bang? Lebih intelek maksud kami. Ya, dialog itu biasa dilakukan oleh mahasiswa, tapi biasanya dialog itu berujung pada kompromi, berujung pada pelemahan gerakan mahasiswa. Lihat saja misalkan kemarin ada gerakan BEM Nusantara ketemu Wiranto gitu kan. Itu juga memperlemah gerakan mahasiswa itu. Nah, sekarang kan BEMSI ya, BEM seluruh Indonesia gitu. Tidak ketemu siapa-siapa, katakanlah tidak kompromi dengan siapa-siapa. Justru ini adalah gerakan yang harus kita dukung asalkan berjalan dengan damai. Kenapa? Ini untuk kepentingan bangsa, untuk kepentingan rakyat. Oleh karena itu tadi saya sepakat dengan pihak kepolisian bahwa demonstrasi hari ini harus dikawal, harus dijaga agar tertib, aman dan damai. Itu sehingga tadi kekuatan demonstrasi itu berdemonstrasi itu menjadi enak gitu dilihat oleh kita semua. Bang, bukannya sebelumnya sempat ada komunikasi dua arah Bang antara mahasiswa dengan Watim-Pres? Apakah ini bisa dikatakan sebagai salah satu upaya untuk melemahkan aksi atau seperti apa Bang? Itu kelompok mahasiswa yang lain, Bang Anggi, bukan dari kelompok BEMSI. Tapi kan publik tidak akan bisa membedakan. Mereka tetap melihatnya, oh ini perwakilan dari mahasiswa. Bukan ya, begitu begini, Bang? Dan belakangan juga kita tahu bahwa ada istilah bahwa mereka yang datang itu ya istilahnya mahasiswa KW lah begitu Bang. Ya kan begini, dalam setiap kelompok masyarakat itu selalu ada mahasiswa yang murni sebagai patriot memperjuangkan kepentingan bangsa. Ya. Dan selalu ada juga mahasiswa yang untuk kepentingan kekuasaan dan dirinya. Ya saya tidak menuduh siapa-siapa mana yang berjuang untuk kepentingan bangsa dan sebagai patriot itu, dan mana yang untuk kepentingan kekuasaan, mana yang untuk kepentingan sendiri. Ini sudah kelihatan ketika terjadi pertemuan-pertemuan maupun secara demonstrasi hari ini. Dan saya melihat ya itu pasti akan terjadi di mana-mana. Kan sudah terbiasa itu kalau misalkan ada kekuatan mahasiswa yang solid lalu dipecah. Lalu kemarin pun Abdesi yang berbadan hukum dipecah gitu kan. Jadi memang seperti itu pola-pola gerakan mahasiswa ya ketika ingin dilemahkan atau digembosi. Tapi syukurlah saya terima kasih pada pemerintah gitu, pada kepolisian, kepada mahasiswa yang sudah sama-sama saling pengertian untuk bisa menjaga bangsa ini agar aman. Bagaimana aspirasi itu didengar, bagaimana Pak Jokowi juga merespon, bagaimana juga demonstrasi ini berjalan dengan tertib. Karena apa? Karena kalau ricuh, kalau ribut, kalau kita berkonflik itu biayanya juga sangat besar. Itu kita tidak ingin. Seperti itu Mbak Anggi. Dengan aksi yang terjadi hari ini, menurut Bang Ujang, apakah Presiden Jokowi akan memberikan respon? Saya punya keyakinan merespon. Kemarin pun kan sebelum aksi sudah merespon dengan rapat kabinet terbatas. Itu luar biasa. Walaupun memang belum secara tegas dan eksplisit terkait dengan Jokowi 3 periode itu. Karena kalau penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden, iya pemilunya di 2024. Tetapi kan kalau Jokowi 3 periode, pemilunya di 2024 iya. Tetapi Pak Jokowi bisa menjadi peserta lagi. Nah ini yang tidak diinginkan oleh para peserta aksi hari ini. Statement tegas seperti apa Kang yang diharapkan? Kalau menurut Bang Ujang? Saya mengusulkan Pak Jokowi untuk mengunci semua perdebatan dan demonstrasi hari ini dan ke depan. Yaitu Pak Jokowi mengatakan bahwa pada masa pemerintahan saya saat ini tidak akan pernah ada dan tidak akan terjadi amandemen konstitusi. Nah baru di situ akan hilang semua perdebatan terkait dengan Jokowi 3 periode, penundaan maupun perpanjangan masa jabatan presiden. Karena sudah dikunci tidak akan ada amandemen. Itu yang paling penting.
Kalau menurut Bang Ujang sendiri, tadi kan Bang Ujang sebenarnya sempat menyampaikan bahwa Presiden Jokowi ini orang yang baik. Seandainya memang katakanlah tidak ada 2 periode, pihak-pihak mana aja Bang yang akan terganggu? Ya, orang yang menikmati kekuasaannya. Saya tidak sebutkan karena kalau saya buka di sini luar biasa banyak orang yang menikmati kekuasaan, ada oligarki, ada politik dinasti, dan orangnya juga itu-itu saja. Ini tidak baik. Sedangkan apa namanya rakyat Indonesia itu pemilik negara ini, pemilik bangsa itu kan bukan itu lagi. Tapi seluruh rakyat Indonesia. Kita ini begini, Mbak Anggi ya, kita ini tidur di atas emas, di atas gas, di atas batu bara, di atas bauksit, di atas biji besi. Tetapi mohon maaf, rakyat kita banyak yang miskin. Rakyat kita banyak yang menderita. Ini kan harus dievaluasi. Karena apa? Karena yang memimpin itu-itu aja. Kalau istilah saya 4L. Lu lagi. Ini bahasa anak gaul yang tentu ini harus dikoreksi oleh para mahasiswa. Agar kepentingan oligarki dan korporasi yang begitu kuat di masa saat ini itu bisa tidak terlalu mencengkram ke depan. Jadi kekuasaan itu harus dibagi, tidak ada pada mereka sekelompok atau segelintir orang saja begitu. Oke, untuk aksi mahasiswa hari ini berarti apa yang sekiranya menjadi tanggapan dan juga menjadi solusi menurut Bang Ujang sendiri? Boleh disampaikan, Bang? Saya rasa saya berterima kasih kepada mahasiswa. Terima kasih sudah menjawab keraguan-keraguan selama ini dari masyarakat bahwa mahasiswa hari ini tidur, bahwa mahasiswa hari ini tidak bergerak, bahwa mahasiswa hari ini diam saja. Nah, ini menjadi concern dari para mahasiswa. Jadi bukti hari ini mereka melakukan atau menggalang untuk melakukan demonstrasi adalah bukti bahwa mahasiswa hari ini adalah ada, mahasiswa hadir bersama dengan penderitaan rakyat tadi. Oleh karena itu ya kita harus apresiasi terkait aksi hari ini yang berjalan dengan damai. Mudah-mudahan sampai akhir nanti aman dan tertib. Tentu terima kasih juga kepada Pak Jokowi sudah merespon, kepolisian juga sudah mengawal. Ini adalah kemenangan kita bersama. Untuk apa? Untuk menjaga demokrasi bersama-sama, Mbak Anggi. Amin. Yang terakhir, Bang Ujang, apakah dengan aksi massa atau mahasiswa yang saat ini turun, apakah ini sudah menjadi solusi atau mungkin tidak akan ada lagi aksi demonstrasi yang dilakukan oleh massa? Jadi ini yang terakhir, begitu? Ya, kita lihat ke depan bagaimana tanggapan Pak Jokowi nanti. Kalau Pak Jokowi nanti sangat tegas, sangat jelas, misalkan menyatakan secara eksplisit ya, bahwa tidak akan ada amandemen ya. Dipastikan saja tidak ada amandemen, maka gerakan itu juga akan kembali ke kampus. Termasuk tidak ada lagi statement dari tokoh-tokoh untuk menggaungkan 3 periode masa jabatan presiden. Ya, itu harus wajib. Bila perlu ditangkap itu orang yang bicara itu. Karena itu sangat kalau itu bahasanya Bang Jimli ya di Twitternya gitu ya. Yang bicara itu ya bisa ditangkap, tapi terlalu keras. Tapi apapun itu mestinya agar bangsa ini aman, agar Pak Jokowi bisa membangun ke depan, dan kita juga bisa sama-sama membangun bangsa, maka sudahi perdebatan ini, dan Jokowi harus tegas terkait dengan persoalan 3 periode itu. Karena itu yang dituntut yang paling banyak oleh mahasiswa. Baik, terima kasih Bang Ujang untuk waktunya. Mudah-mudahan aksi demonstrasi oleh mahasiswa saat ini bisa memberikan respon yang lebih tegas lagi dari pemerintah, khususnya dari Presiden, dan kita harapkan semuanya bisa berjalan kondusif sampai nanti. Terima kasih, selamat sore Bang Ujang. Amin, sama-sama Bang Anggi. Baik pemirsa, usai sudah perjumpaan kita di Breaking News hari ini. Saksikan informasi terkini terkait demonstrasi mahasiswa. Hari ini sesaat lagi di MNC Now. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Anggi Pasaribu undur diri. MNC News Channel, berita pilihan Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa.